Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Klub Belajar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Terima kasih. Nah, untuk di video ini kita akan ngebahas SKB Widya Iswara untuk part yang kedua. Nah, ini juga ada di videoku sebelumnya, rangkuman kisi-kisi untuk SKB WI. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Permen-PAN RB nomor 22 tahun 2014. Nah, yang sudah aku hijaukan ini sudah kita bahas. Ini bukan kita bahas per butir peraturannya, tapi kita ngebahas soal yang mana soalnya itu mungkin nanti akan keluar di SKB-nya teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas soal untuk perkalan nomor 26 tahun 2015 tentang pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional Widya Iswara. Oke, langsung saja. Ini dia soalnya. Nah, soalan pertama, unsur-unsur kegiatan Widya Iswara antara lain A. Utama, B. Penunjang, C. Utama dan penunjang, D. Pokok, dan atau E. Pendukung. Nah, teman-teman kan sudah baca nih ya perkalan nomor 26 tahun 2015 tentang pedoman penilaian angka kredit Japfung WI. Kira-kira jika ada nantinya soal seperti ini, jawabannya apa nih teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang C, unsur utama dan unsur penunjang ya teman-teman ya. Oke, next. Kriteria penilaian dalam mengikuti pendidikan formal atau sekolah untuk Widya Iswara antara lain kecuali A. Fotokopi SK akreditasi perguruan tinggi, B. Surat tugas ataupun izin belajar dari pejabat yang berwenang, C. Belum pernah memiliki gelar pendidikan sekolah dengan jenjang yang sama, D. Relevansi dengan spesialisasi ajar yang diampu, atau E. Fotokopi ijazah dari jenjang SD, SMP, SMA. Jawabannya apa nih teman-teman? Oke, jawabannya adalah ini yang ditanya kecuali ya teman-teman. Kecuali fotokopi ijazah dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, ini dia penilaian secara lebih detail. Ini teman-teman bisa lihat di perkalan tadi di bagian KK1 dan KK2 tentang mengikuti pendidikan formal atau sekolah, di mana kriteria penilaian yang dilakukan adalah belum pernah diusulkan sebelumnya. Kemudian surat adanya ST dari pejabat berwenang, ada yang fotokopi SK akreditasi PT, kemudian ada surat pernyataan telah menyelesaikan pendidikan sekolah, FC ijazah transkrip nilai, relevansi dan berapun. Jadi di sini tidak diminta fotokopi ijazah SD, SMP dan SMA ya teman-teman. Oke, next. Berikut merupakan bahan-bahan diklat yang perlu dipersiapkan oleh Widya Iswara sebelum melaksanakan suatu diklat kecuali A. Bahan ajar, B. Bahan tayang, C. Bahan peraga, D. Soal ujian, atau E. Infokus. Ini yang perlu dipersiapkan oleh Widya Iswara ya teman-teman sebelum melaksanakan suatu diklat. Kecuali yang mana nih teman-teman? Sudah jelas kecualinya adalah E, yang infokus. Karena infokus ini biasanya disediakan oleh tim Arsiparis ataupun tim sarana prasarana di bidang pelatihan dan pengembangan di instansi masing-masing ya. Jadi ini bukan menjadi bahan yang harus dipersiapkan oleh seorang Widya Iswara. Next. Oke, ini dia pembahasan untuk bahan-bahannya ya, bahan-bahan yang perlu disiapkan, atau ini biasanya di perkalan tadi ini namanya subunsur Dikjarti PNS, di mana di bagian persiapan ada beberapa bahan diklat yang perlu dipersiapkan oleh Widya Iswara, yaitu bahan ajar, tayang, praga, GP, PP, RPMD, dan SAP atau RP, dan juga soal ujian, pretest, posttest, baik soal studi kasus, soal ujian komprehensif, dan lain sebagainya. Kemudian ketika pelaksanaan, mereka tuh akan melaksanakan para Widya Iswara dan para
peserta pelatihan akan melaksanakan tatap muka diklat, baik PNS maupun non-ASN. Kemudian ada juga pendampingan OLPKR benchmarking, dan pendampingan penulisan hasil ujian diklat, dan coaching pada proses penyelenggaraan diklat. Oke, next. KTI dapat dibuat secara perorangan atau paling banyak 2 orang Widyaiswara. Yaitu penulis utama dan penulis pembantu, dengan penghitungan angka kreditnya yaitu A. Penulis utama 50% dan penulis pembantu 50%, B. Penulis utama 70% dan penulis pembantu 40%, kemudian C. Penulis utama 80% dan penulis pembantu 20%, D. Penulis utama 60% dan penulis pembantu 40%, atau E. Penulis utama 65% dan penulis pembantu 35 ini ya kayaknya, ya 35%. Kira-kira jawabannya mana nih teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang D, penulis utama 60% dan penulis pembantu 40%. Ini dia ketentuan umum untuk KTI-nya, di mana sebuah KTI itu harus memenuhi kaidah apik, asli, perlu, ilmiah, konsisten, kemudian ejaan yang disempurnakan, dan juga sistematika penulisan buku dan bukunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian penilaian angka kredit KTI biasanya diberikan hanya untuk terbitan pertama yang diterbitkan selama-lambatnya dalam 1 tahun. Kemudian KTI yang dipublikasikan dalam berbagai media, penilaian hanya diberikan pada 1 media publikasi saja. Jadi misalnya KTI-nya diterbitkan di media apa gitu, ada beberapa media, tapi yang dinilai itu hanya di media publikasi yang angka kreditnya paling tinggi. Kemudian untuk jika KTI-nya dilakukan oleh 2 orang Widyaiswara, maka penulis utamanya akan mendapatkan 60% dari total angka kredit, dan penulis pembantu akan mendapatkan 40%. Dan penulis utama adalah orang yang paling memprakarsai penulisan, pemilik ide, pengumpul, pengolah, penganalisis, dan bertanggung jawab terhadap isi materi, itu adalah si penulis utamanya. Oke, mungkin itu saja contoh-contoh soal yang mungkin akan ditanyakan di SKB Widyaiswara tentang perkalan tadi, tentang penilaian angka kredit dari Widyaiswara. Oke, thank you. See you on my next video. Bye-bye.